Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tiga pemain dituding jadi dalang terlemparnya Arsenal. Setelah memulai musim dengan hasil apik, The Gunners kini tergelincir dan tempatnya dihuni oleh sang juara bertahan Manchester City. Kans Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris bisa saja lepas karena Manchester City masih memiliki satu laga lebih banyak. Karena kemunduran itu, tiga pemain The Gunners disalahkan saat Arsenal kalah telak dengan Manchester City. Nama pertama yang disalahkan adalah sang kapten Martin Odegaard. Odegaard memimpin permainan Arsenal dengan memberikan contoh yang apik musim ini sejak menjadi kapten tim. Tapi maestro Norwegia itu hampir tidak dikenali permainannya karena kalah bersaing dengan pemain kunci City, De Bruyne, yang mencuri perhatian. Kemudian, Thomas Partey. Thomas Partey adalah pemain yang diharapkan bisa menghentikan aksi Kevin De Bruyne. Tetapi pemain asal Ghana ini hanya mampu mengejar bayang-bayang De Bruyne di sepanjang laga. Dan nama terakhir adalah Rob Holding. Saat dihajar Manchester City, Holding seolah-olah bersembunyi ketika berhadapan melawan Haaland. Striker Manchester City asal Norwegia tersebut benar-benar membuat kacau barisan pertahanan Arsenal. Arsenal hanya berharap Manchester City tergelincir di sisa musim. Mikel Arteta masih menaruh harapan Arsenal bisa meraih gelar juara Premier League musim ini. Manajer asal Spanyol itu sekaligus berharap Manchester City akan menemui sandungan di sisa musim. Setelah Premier League berjalan 34 pekan, Arsenal yang sempat lama menguasai puncak klasemen, tepatnya sejak Agustus 2022, kini menghuni posisi kedua dengan perolehan 78 poin. The Gunners tertinggal satu angka dari Manchester City yang baru memainkan 33 pertandingan. Peluang Arsenal untuk menyalip The Citizen tentu masih sangat terbuka karena masih akan memainkan 4 laga sisa musim ini. Tetapi mereka harus bisa konsisten meraih kemenangan karena Manchester City juga sedang bagus-bagusnya untuk saat ini. Di bawah arahan Pep Guardiola, Manchester City yang mengandalkan formasi 4-3-3 dan kerap bertransformasi menjadi 3-1-4-2 telah merangkai tren tak terkalahkan sejak awal Februari kemarin. Oleh sebab itu, Arteta berharap Manchester City mendapatkan sandungan di sisa musim. Amankan tempat di Liga Champions, setiap lini Arsenal butuh tambalan. Arsenal dinilai butuh menambal skuadnya dengan signifikan pada musim panas nanti. Pasalnya ketika mereka tampil di Liga Champions, mereka akan butuh skuad yang dalam. Untuk menjaga daya saing, Arsenal dinilai perlu untuk menjaga para pemainnya dan melakukan perekrutan yang bagus. Mantan penyerang Arsenal, Nwankwo Kanu, menyebut dengan menambal berbagai lini di Arsenal akan menjadi hal yang krusial untuk menjaga peluang mereka kembali bertarung di perebutan title Liga Inggris dan kompetitif di Liga Champions. Goyahnya tim setelah cederanya William Saliba belakangan ini menjadi petunjuk penting. Arsenal sempat tanpa kemenangan di 4 laga beruntun, dan semuanya dialami di tengah cederanya William Saliba yang dikhawatirkan tak bisa tampil lagi di sisa musim ini. Kalau tim ini tetap utuh dengan tambahan beberapa pemain berpengalaman, tim ini akan tetap kompetitif dan terus tumbuh. Skuad ini butuh diperluas karena Liga Champions sangat menguras, kata Kanu dilansir dari Metro. Arsenal lakukan segala hal untuk perpanjangan kontrak William Saliba. Kesepakatan Saliba saat ini akan habis pada musim panas 2024, yang berarti kontraknya hanya tersisa 1 tahun di akhir musim ini.
Bek tengah itu tampil luar biasa untuk Arsenal musim ini dan Arteta mengatakan klub ingin menghadiahinya dengan perpanjangan kontrak baru. Arsenal kesulitan tanpa Saliba. Pemain Prancis itu telah absen sejak pertengahan Maret setelah mengalami cedera punggung. Sejak itu, The Gunners kehilangan posisi teratas di Liga Premier dan Manchester City mengendalikan perburuan gelar. Oleh sebab itu, Arteta akan melakukan berbagai cara agar William Saliba mau memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium. Di sisi lain, Edu dan manajemen klub telah melakukan negosiasi kontrak baru untuk sang pemain dan diharapkan bisa segera selesai pada waktu yang tepat. Di Depak Barcelona, Arsenal siap tampung Ferran Torres. Ferran Torres sepertinya akan kembali bermain di Inggris musim depan setelah klubnya Barcelona mengalami masalah keuangan sehingga mereka harus menjual beberapa pemain mereka. Talksport mengklaim bahwa Torres tidak perlu khawatir jika dia di Depak Barcelona karena Arsenal dikabarkan tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sendiri ingin memboyong Torres ke London Utara. Manajer Arsenal itu sudah lama mengagumi penampilan Torres. Ini disebabkan sang penyerang merupakan tipikal penyerang modern yang bisa bermain di berbagai posisi. Selain itu, gaya bermainnya juga cocok dinilai dengan gaya bermain Arsenal. Laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal sudah mulai bergerak untuk merekrut jasa Ferran Torres. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan sang agen. Namun sang agen belum memberikan kepastian untuk The Gunners. Namun Arsenal punya satu pesaing berat untuk mendapatkan Torres. Klub IPL lainnya yakni Aston Villa dikabarkan juga ingin memboyong sang winger. Akan tampil beda, The Gunners usung misi balas dendam. Bertemu di kandang Newcastle United, Arsenal akan tampil beda dengan mengusung misi balas dendam. Arsenal ingin menghapus kenangan buruk dalam kunjungan terakhir mereka ke SD James Park. Pasalnya Arsenal mengalami kekalahan dengan skor 2-0 pada kunjungan Premier League musim lalu. Misi balas dendam Arsenal akan semakin kuat mengingat mereka belum pernah menang dari Newcastle musim ini. Pasalnya Arsenal hanya bermain imbang tanpa gol dalam pertemuan terakhir mereka di Emirates Stadium. Di sisi lain, Arteta ingin menjaga peluang untuk merebut gelar juara Premier League, sehingga 3 poin menjadi hasil wajib bagi The Gunners dalam pertandingan kali ini. Saat ini Newcastle tengah dalam catatan positif dengan 8 kemenangan dari 9 laga terakhir. Newcastle juga belum terpecahkan di kandang mereka dalam 4 laga terakhir mereka. Oleh sebab itu, laga ini juga harus diwaspadai oleh Martin Odegaard dan kawan-kawan. Mereka tak boleh menganggap remeh lawan. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!